Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali teman-teman dengan channelnya Brick Barber, channel barbershop dan pangkas rambut. Teman-teman, sebelum video kami lanjutkan, mohon bantuannya. Buat teman-teman yang belum subscribe bisa memberikan subscribe, komen, like, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya ya, supaya kami bisa berkreasi dan terus berkarya di channel barbershop ini. Baik teman-teman, pada video kali ini kebetulan saya kedatangan customer anak SMK yang 2 tahun lalu lulus gitu ya. Ini persiapan mau lamar kerja gitu ya, mau nyari-nyari kerja. Makanya minta dirapiin rambutnya supaya stylenya adalah style orang bekerja gitu ya. Nah, baik teman-teman, jadi kita akan buat model high fade ya di samping kanan kiri belakang ya. Namun ketipisannya yang paling bawah kita nanti akan gunakan guide clipper setengah saja, tidak menggunakan 0 ya, tapi menggunakan setengah. Oke, langsung saja kita eksekusi. Ikuti terus videonya, jangan di skip-skip supaya nanti tahu hasil akhirnya seperti apa ya teman-teman. Nah, kita mulai dari sebelah kanan teman-teman ya. Baikan kita mulai terus dari kanan ya. Nah, tadi sudah kita lihat videonya. Kita mulai dengan guide clipper 3 ya. Kita buat sapuan pertama guide clipper 3 dari bawah sampai ke atas ya, batas rambut atas. Kemudian lanjut dengan guide clipper 1,5 dikoneksikan supaya tidak ada gelombang tingkatan atau jeglek lah istilah Jawanya ya. Lanjut dengan guide clipper 1, kemudian setengah yang terakhir. Nah, kemudian antara batas rambut atas dengan tadi sapuan guide clipper nomor 3 kita coba rapikan dengan overcomb ya, supaya tidak kelihatan jelek gitu ya, atau tidak kelihatan tingkatan rambutnya, supaya lebih smooth lah, lebih halus ya. Nah, ini kita gunakan overcomb ya, karena tekstur rambutnya agak tipis kemudian bergelombang, maka kita harus agak pelan-pelan ya, pelan-pelan. Setelah bagian kanan selesai, langsung kita lanjut ke bagian belakang ya. Belakang kita ngikutin alurnya seperti yang sebelah kanan ya. Kita ambil agak tinggi, tapi kita harus lihat tekstur tulang kepalanya ya, supaya nanti hasilnya lebih bagus gitu ya. Ini kalau kita lihat memang tulang belakangnya agak tulang kepala bagian belakang maksud saya kurang begitu bagus ya, ada gelombang-gelombang gitu, gelombang-gelombang yang kalau kita sapuan clippernya nggak tepat mungkin ada yang tebal tipis ya. Nah, karena kita harus hati-hati dengan tulang kepala pada customer yang kita potong ya, karena tidak sama. Kalau bentuknya simetris halus sih enak ya, tapi kadang kita nemukan tulang kepala yang berkerut, ada yang gelombang gitu ya, kita harus menyesuaikan lah ya. Tekniknya sama ya seperti dengan samping, kita gunakan guide clipper 3, kemudian dikoneksi, sambung dengan guide clipper 1,5, sambung lagi dengan guide clipper 1, dan yang terakhir nanti setengah ya, paling bawah ini setengah. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman, sudah kelihatan ya, fitnya sudah kelihatan.
Nanti tinggal kita finishing bagian atas menggunakan sisir ya. Perkom ya. Nah, ini kita gunakan perkom untuk finishingnya bagian atas. Pelan-pelan saja teman-teman karena ada agak benjol kepalanya di bagian belakang ya. Nah, kemudian setelah tulang yang menonjol, yang atasnya itu agak masuk ke dalam, makanya nanti kita motongnya tidak terlalu mepet sampai ke atas sekali ya, supaya masih ada kepala yang agak tebal, itu rambutnya masih tebal, sehingga nanti bentuk wajahnya menjadi agak lebih tinggi sedikit ya, agak oval sedikit daripada kita bikin bulat ya, karena orangnya sudah gemuk, kemudian kepalanya besar, nanti kalau kita bikin bulat lagi akan menjadi lebih lebih gemuk lagi, lebih tembem itu ya kalau orang Jawa bilang. Yang kita bikin agak lonjong posisi yang belakang. Nah, kemudian lanjut samping kiri. Samping kiri ya sama dengan kanan ya. Kita gunakan guide clipper 3 dulu, kemudian sambung 1,5. Setelah itu nanti kita lanjut ke guide clipper 1. Baru yang terakhir menggunakan guide clipper setengah nanti ya. Nah, ini sudah mulai guide clipper 1. Kita coba bikin gradasi yang sambungannya dengan yang guide clipper 1,5 tadi. Tetap harus pelan-pelan karena kadang tekstur rambutnya yang tipis ini kadang agak jarang-jarang gitu ya. Kemudian ada pita dikit di bagian atas ya, masih ketutupan. Mungkin nanti kalau kita rapikan akan kelihatan ada bekas pitanya gitu ya. Nah, itu bukan karena sapuan pisau clipper, tapi karena memang pita. Jadi ya mau gimana lagi, memang pita ya sudah alaminya dari sana ya. Tapi kita usahakan supaya tidak terlalu kelihatan ya, kita agak samarkan sedikit lah. Nah, modelnya seperti ini teman-teman ya, height fitnya. Nah, ini saya juga masih terus belajar untuk menemukan teknik atau komposisi yang terbaik ya. Terus belajar, karena kalau kita berhenti belajar ya berarti kita kan berhenti di situ juga ya. Terus belajar, terus menimba ilmu dengan senior-senior yang sudah mahir ya, baik itu yang di dalam negeri maupun luar negeri ya. Nah, salah satu teknik potong yang paling sulit memang model-model fit kayak gini ya, gradasi kayak gini. Jadi kalau untuk menilai hasil pemotongan barber atau pangkas itu dilihat aja dari teknik fitnya ya. Kalau hasilnya halus bagus ya berarti dia sudah mumpuni gitu ya. Kalau teknik potong yang biasa misalnya hanya rapi gitu ya, rata-rata sih mudah ya, bisa ya. Tapi kalau fit ini tidak semua orang bisa menghasilkan yang perfect gitu ya, atau yang bagus. Kita bisa lihat contoh-contohnya di beberapa channel yang sudah terkenal, sudah banyak subscriber dan view-nya, itu ya rata-rata bagus-bagus ya. Nah, oke teman-teman, ini sudah mau selesai, kita tinggal finishing yang bagian atas ya. Atas ini permintaan customer dikurangi sedikit saja ya, nanti kita akan ngikutin kemauannya supaya sesuai dengan yang diharapkan ya. Kalau kita lihat modelnya, rambutnya adalah agak ikal ya, agak ikal. Jadi kalau agak panjang dikit ya pasti bergelombang. Hanya ini
Yang samping mintanya di tipis gitu ya, di high fade, kemudian atasnya kita kurangi sedikit saja. Semoga dengan potong rambut ini bisa segera mendapatkan pekerjaan sesuai yang diinginkan ya. Kalau di kantor kan memang harus rapi rambutnya ya, rapi supaya tidak mengganggu pekerjaan dan juga terus menjaga performa atau penampilan ya, performance. Oke, ini kurang lebih hasilnya teman-teman ya. Kalau mungkin ada yang kurang rapi ya kami mohon maaf, mungkin masih kemampuan kami yang terus harus belajar ya teman-teman. Kita bertemu lagi di video-video selanjutnya teman. Yang penting teman-teman tetap support channel ini supaya terus bisa berkembang dan terus bisa berkarya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Thank you. Bye bye.